Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Faisal Arifudin and my friend is Abu Bakar. Uh, Here I would like to present about family values. Okay. Uh, oh, you bro. Okay. The first, I would like to explain about the definition of family values. Family value system, attitude, and belief that are consciously or not to you unit member family in a single culture. Family values also is a guideline for a development of norms and regulation contained in family. Jadi sistem nilai keluarga atau sikap dan keyakinan yang disadari atau tidak untuk Anda menyatukan anggota keluarga dalam satu budaya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai perbedaan budaya di Amerika dan di Indonesia mengenai nilai-nilai keluarga. Kita langsung ke slide berikutnya. This is a child raising, gimana cara orang Amerika atau orang Indonesia itu membesarkan anak. Nah, the first, American. In United States, it is not uncommon for a parent to put a newborn in a spread room that belongs only to the child. And the second, when children are of a very early age to make decisions and be responsible for their actions, then teenager 13 to 18 years may babysit at neighbors' homes in order to earn a few dollars a week. But in Indonesia, parents place baby not far from their bed, although some parents place baby in other bed, but this bed still on same room. Jadi di Amerika itu tidak jarang orang tua menempatkan bayi yang baru lahir di kamar terpisah yang hanya dimiliki oleh anak tersebut. Nah, jadi banyak sekali. Jadi ketika kecil, walaupun bayi udah punya kamar sendiri. Jadi orang tua yaitu ayah dan ibunya punya kamar sendiri. Setelah itu anaknya ditaruh kamar sendiri. Seperti itu. Nah, setelah itu banyak anak yang diajari sejak usia dini untuk membuat keputusan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Nah, kenapa orang-orang Amerika itu dari kecil sudah dilatih untuk bertanggung jawab, dikasih tanggung jawab apa, nanti mereka sudah harus mengerjakan tanggung jawabnya. Nah, remaja usia 13 hingga 18 tahun itu dapat mengasuh anak di rumah tetangga untuk mendapatkan beberapa dolar seminggu. Jadi sejak kecil itu sudah diajarin bagaimana untuk bertahan hidup atau mencari uang. Nah, sedangkan di Indonesia orang tua menempatkan bayi tidak jauh dari tempat tidurnya. Bisa dikatakan kalau tidur ditaruh di sampingnya sampai orang tuanya. Meskipun beberapa orang tua menempatkan bayi di tempat tidur yang lain, maksudnya tidak satu ranjang, namun tetap tempat tidur ini itu masih dalam satu ruangan atau masih dalam satu kamar. Jadi sejak kecil anak kecil itu tidak dipisahkan dari tidak bisa kamar, katakanlah seperti itu. Okay, next slide. Young adulthood. In America, young adulthood, even reaching appropriate age, usually between 18 and 21 years. Children are encouraged but not forced to leave the nest and begin independent life. But in Indonesia, young adults don't go out home. Nah, jadi di Amerika orang-orang yang sudah beranjak dewasa atau katakanlah remaja itu setelah mencapai usia yang biasanya antara 18 sampai 21 tahun, nah anak-anak itu didorong dipaksa untuk meninggalkan sarang atau meninggalkan rumah. Mereka pergi keluar rumah untuk memulai hidup
mandiri. Jadi mereka entah itu mencari pekerjaan, entah itu mencari pengalaman lain, atau menjadi seorang aktif atau yang lain. Jadi mereka dipaksa untuk keluar untuk mencari, katakanlah mencari jati dirinya. Nah, sedangkan di Indonesia itu orang dewasa atau orang remaja muda itu tidak boleh keluar rumah. Karena kenapa? Usia-usia seperti itu masih masih belajar, jadi masih usia lulus aliyah kalau nggak salah ya, lulus aliyah. Dia ada juga, tapi nggak semuanya seperti itu. Nah, contohnya bagi orang-orang yang banyak juga orang-orang perantauan, juga orang-orang yang tinggal di pesantren, dari SMP atau mungkin sejak SD pun sudah keluar dari rumah atau jauh dari rumah. Jadi bisa dikatakan sama lah intinya kalau sekarang, karena usia-usia 18 sampai 21 tahun atau katakan lulus SMA itu banyak orang yang mulai bekerja, ada banyak orang yang mulai melanjutkan studinya di universitas lain atau di mana, atau mencari kesibukan lain. Tapi juga nggak sedikit orang yang pengangguran. Next. Okay, I'm the second speakers. I will to going to the next slide is the elder. In America, societal and familial treatment of the elderly also reflects this independence and individualism. Older people may seek their own friends rather than become too emotionally dependent on their children. Some families send their older relatives to nursing homes rather than integrate them into the homes of their children or grandchildren. And then going to Indo. In Indonesia, the older live with their family in the big cities of Indonesia, like Jakarta. Their family send older to elderly house. Jadi dalam Amerika perlakuan sosial sebagai orang tua, orang sepuh ya. Ini kekeluargaan terhadap lansia itu menjaminkan kemandirian dan individualis dari orang tua itu. Mungkin orang tua lebih mencari teman mereka sendiri daripada terlalu bergantung secara emosional pada anak-anak mereka. Jadi orang tua di Amerika di sana itu sudah berani mengeluarkan opini yang berbeda dalam mencari kemandiriannya, dan mereka sudah mandiri, tidak bergantung lagi pada anak-anak. Dan beberapa dari keluarga mereka mengirim kerabat mereka yang lebih tua ke panti jompo. Nah, kenapa kok mereka mengirim ke panti jompo? Karena untuk mengintegrasikan mereka ke dalam rumah anak atau cucu. Bedanya di Indonesia ini yang orang tua itu tinggal bersama keluarganya. Karena apa? Mereka khawatir jika orang tua nanti kurang sopan lah kalau misalkan ditaruh di panti jompo. Di kota-kota besar seperti Indonesia, seperti Jakarta itu mereka biasanya jarang mengirim lansia itu ke panti jompo. Jadi lebih sering dekat bersama keluarga. Here in this explanation is not about nuclear and weapons, but in the United States, the nuclear family, which consists of the father, the mother, and the children, is considered the family. The extended family, common in other cultures, includes grandparents, aunts, uncle, cousin, nephew, nieces, and in-laws. The American nuclear family usually has its own separate residence and is economically independent of other family members.
Jadi di Amerika itu keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, dianggap keluarga. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya mereka itu keluarga sederhana, dia terdiri dari ayah, ibu, anak. Sedangkan di keluarga besar itu ada, di dalam rumah itu ada kakek, nenek, bibi, paman, sepupu, keponakan, dan lain-lain. Dan bedanya ini, keluarga inti dari Amerika ini memiliki tempat tinggal terpisah dan secara ekonomi juga tidak bergantung kepada anggota keluarga lainnya. And then we are going to family rules, yaitu peraturan dari keluarga. Traditionally, the male has been responsible for financial support of the home and family members. The female has often been responsible for emotional support, job raising, and housekeeping. However, among some people in parts of the United States, these parental functions are no longer fixed. The prescribed role of the man as a breadwinner and the woman as housewife is changing. Dapat diartikan bahwasanya adalah seorang tradisional laki-laki ini bertanggung jawab atas dukungan keuangan bagi rumah dan anggota keluarganya. Jadi dalam tradisi Amerika itu seorang laki-laki itu sebagai pencari nafkah, bagaimana cara membangun sebuah rumah tangga itu, pengeluaran dalam kehidupan sehari-hari itu sudah cukup. Jadi sangat penting bagi keluarga itu. Dan seringkali wanita dalam tradisi Amerika ini bertanggung jawab dalam dukungan emosional. Dukungan emosional ini pembentukan karakter anak. Bagaimana cara menanam karakter anak sejak dini itu akan berpengaruh di saat dewasa nanti. Okay. And that's all from us. Thank you for your attention, and I hope you all to subscribe this channel. Thank you.